الشيطان أعوذ بالله الرجيم من الشيطان بسم الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم ومنهم الذين الذين يؤذون يؤذون النبي النبي ويقولون ويقولون هو هو أذن أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين قل قل أذن أذن خير لكم لكم يؤمن يؤمن بالله بالله ويؤمن ويؤمن للمؤمنين للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله ورحمة ورحمة للذين للذين آمنوا آمنوا منكم والذين والذين يؤذون رسول الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين والذين يؤذون يؤذون رسول رسول الله الله لهم لهم عذاب عذاب أليم أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله يحلفون يحلفون بالله بالله لكم لكم ليرضوكم ليرضوكم والله والله ورسوله 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 أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ورسوله ورسوله أحق أحق أن أن يرضوه يرضوه إن إن كانوا كانوا مؤمنين مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ألم ألم يعلموا يعلموا أنه من أنه من يحادد يحادد الله الله ورسوله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها وأن فأن له له نار نار جهنم جهنم خالدا خالدا فيها فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ذلك ذلك الخزي الخزي العظيم يحذر المنافقون المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم
قلوبهم تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد. اللهم صل على Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa melihat beliau dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan rahmat dan hidayah, supaya menjadi wasilah baginya dan keluarga besarnya untuk selalu dekat dengan Allah SWT, dan Allah menanamkan kepada beliau ma'rifat dengan ma'rifat yang sesungguhnya. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat Al-Quran, semoga ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi syifa, menjadi penyembuh atas penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita yang terkadang kita tidak sadari. Dan penyakit yang paling berat bagi kita adalah penyakit cinta dunia, karena penyakit cinta dunia menyebabkan kita takut mati, namanya penyakit tuahan. Kita teruskan surat At-Taubah kita, surat yang ke-9. At-Taubah sudah menjadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia, yaitu taubat. Diartikan juga dengan pengampunan. Jadi kalau orang bertaubat artinya meminta ampun atas segala dosa-dosanya, tidak mengulanginya, dan membuat kehidupannya selalu terarah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 129 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 65 berarti sudah pertengahan dari surat ini. Kita sekarang juga berada di kurang lebih pekan-pekan ketiga daripada bulan Rajab. Jadi sangat mungkin ini nanti kita selesai surat At-Taubah, yaitu menjelang bulan suci Ramadan. Seperti mana kita ketahui, setelah bulan Rajab
tinggal 1 bulan lagi kita masuk Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban adalah Ramadan. Dan seperti biasa kalau bulan Ramadan kita pertemuannya setiap hari dan 1 hari 2 kali pertemuan. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita review surat At-Taubah ini dari ayat 60. Kita telah sampai pada ayat 60. Dan saya kira jemaah sekalian biasanya atau pada umumnya hafal surat At-Taubah ayat 60. Yaitu berbicara tentang pihak-pihak kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat atau sedekah. Biasa disebut dengan mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Ya, dimulai dengan kata-kata innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Dan sampai di situ pembahasan kita yang lalu. Dan sebelum pembagian zakat ini kita sudah sampaikan bahwa ada saja orang-orang di sekitar Nabi, artinya orang di sekitar Nabi itu kalau berdasarkan definisi adalah sahabat. Karena kalau definisi para ulama, sahabat itu adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan Islam. Jadi orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan Islam. Jadi kalau dia belum Islam ya bukan sahabat namanya. Sahabat itu adalah dalam pengertian ini adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan Islam. Dan kita sudah lihat di antara mereka ini ada yang mencela Nabi dalam hal pembagian zakat. Sehingga Nabi mengatakan, kalau saya yang tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang akan berbuat adil? Artinya bahwa Nabi adalah patokan kebenaran, otomatis juga adalah patokan keadilan. Jadi Nabi adalah parameter, ukuran daripada keadilan itu sendiri. Di ayat 65 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi di sini ada 8 ya, kita sudah bahas yang berhak mendapatkan zakat, tapi di sini menggunakan kata sedekah. Jadi bisa diartikan bahwa sedekah itu sebetulnya luas, include atau termasuk di dalamnya zakat. Zakat fitrah ataupun zakat yang lain seperti zakat mal, zakat pertanian dan sebagainya. Di dalam surat Al-Maidah ketika berbicara tentang walinya orang-orang beriman itu berbicara tentang zakat. Ya, jadi zakat di sana disebutkan. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Jadi menggunakan zakat. Padahal cincinnya dikeluarkan ketika sedang sholat. Artinya apa? Bahwa zakat itu mencakup juga di dalamnya adalah bersedekah. Ya, jadi atau bersedekah bagian daripada zakat. Jadi satu adalah untuk siapa? Pertama adalah lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina, amilnya, wal amilina alaiha, wal muallafati qulubuhum, orang yang dibujuk hatinya, ataukah hatinya masih perlu kita perhatikan, wa fir riqabi, dan dalam memerdekakan budak, wal gharimin, orang yang terhutang, terlilit utang, wa fi sabilillah, dan orang-orang berada di jalan Allah. Jadi kata-kata fi sabilillah di sini berada di jalan Allah itu termasuk di dalamnya dakwah tentunya. Wa ibnis sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal. Allah mengatakan yang dibicarakan sedekah di sini bukan yang umum tetapi yang faridah, yang fardu. Faridah itu fardu, wajib. Faridah itu adalah fardu, kalau bahasa kita menjadi fardu atau wajib dari Allah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, inilah yang dibicarakan oleh para ulama, apa yang disebut dengan faridah, wajib, apakah pada semua umat Islam atau tidak. Nah, nanti kemudian dibahaslah oleh para ulama bahwa syarat wajib yang pertama adalah akil balik. Yang pertama dulu akil balik, ya, faridahnya. Yang kedua adalah sanggup. Seperti haji ada kata man istato'ah ilaihi sabila.
Maka kaitannya dengan sedekah ini juga harus istita'ah juga, mampu. Yaitu mampu artinya pendapatannya sudah lebih daripada kebutuhan minimumnya setiap hari. Sehingga kemudian bisa disebut dengan wajib zakat. Kalau belum bisa memenuhi kebutuhan minimumnya dalam setiap hari, kata minimum itu ada standarnya. Disepakati oleh semua manusia bahwa kalau orang hidup setiap hari minimum misalnya makan 3 kali sehari, tercukupi, misalnya dia hanya bisa makan 1 hari sekali atau 2 kali, maka kemudian dia dianggap belum mampu dengan makanan standar. Ya. Dan Allah mengatakan, wallahu alimun hakim, artinya kita tidak bisa membuat-buat, kita tidak bisa merekayasa bahwa saya tidak wajib, tidak kena. Kenapa? Karena Allah mengetahui. Saya tidak bisa mengatakan, saya kan belum mampu, saya kan belum cukup. Nah, kalau ternyata kita mengatakan belum mampu, belum cukup, tetapi ingat Allah mengetahui. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Kata mengetahui, kita tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Kata hakim artinya bijaksana. Apa bijaksananya? Tadi yang belum akil balik tidak diberikan kewajiban karena masih dipertanggungjawabkan oleh pihak lain, entah orang tuanya, entah walinya. Yang kedua adalah hakim artinya bijaksana dalam pengertian hanya diwajibkan kepada mereka yang walaupun sudah akil balik tapi dia sanggup mampu. Jadi ini adalah pembahasan kita kemarin sampai ayat 60. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 61. Jadi ingat ini masih berkaitan dengan zakat ya, pembagian zakat. Jadi tema pembahasan kita masih sekitar zakat. Jadi kalau di surat 9 ini bicaranya tentang zakat, di surat ke-8 masih ingat Mas kalian ayat 41 bicaranya tentang humus. Ya, humus ini tidak begitu populer di umat Islam kita karena jarang dibahas. Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Mengimani Al-Quran kan berarti mengimani juga ayat tentang humus, karena itu ada di surat Al-Anfal ayat 41. Humus secara bahasa artinya 1/5. Ya. Itu dibicarakan di surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Sedangkan berbicara tentang zakat atau sedekah secara umum dibicarakan di dalam surat At-Taubah ini. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka. Siapa di antara mereka? Yang tadi, yang sebelumnya, yang menyakiti Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah itu tidak adil dalam membagi zakat. Ya. Mereka mengatakan, mereka meminta kalau dia diberikan, dia senang. Tapi kalau tidak diberikan apa yang diinginkannya, dia tidak senang. Nah, itu kan sebelumnya. Nah, mereka itulah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, surat At-Taubah. Ya. Ayatnya sekitar 58 ya. Ya. Dia ayat 58. Ya. Surat At-Taubah ayatnya 58. Wa minhum, dan di antara mereka man yalmizuka, ada orang yang mencela kamu Muhammad fis sadaqah, dalam pembagian zakat, sedekah. Bagaimana cara mencela Nabi? Yaitu fa'in u'tu minha, apabila mereka diberikan daripada zakat itu atau sedekah ini, radu, mereka senang, mereka redho. Tapi sebaliknya wa illam yu'tau, tapi apabila tidak diberikan minha, sesuai dengan yang diinginkan dari sedekah ini, minha dari zakat ini, idahum yashatun, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Jadi keredaannya bukan berdasarkan apa yang dilakukan Nabi, tetapi keredaannya atas apa yang diinginkan. Ingat. Jadi keredaannya bukan patokannya pada Nabi, tapi patokannya pada dirinya, hawa nafsunya. Inilah yang kita sebut dengan subjektif, ya, subjektif. Kenapa subjektif? Karena berdasarkan kesenangan pribadinya. Harusnya kan kalau kita adil berdasarkan patokan kebenaran. Dan dalam kaitan ini patokan kebenaran adalah Al-Quran, dan Al-Quran yang hidup adalah Nabi pada saat itu. Maka apa yang dilakukan Nabi adalah Al-Quran. Karena di dalam surat An-Najm dikatakan bahwa Nabi tidak pernah lagi berkata-kata, berbuat berdasarkan hawa nafsunya,
melainkan selalu sejalan dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi tidak pernah lagi berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan sesuai dengan wahyu yang diwahyukan. Nah, ketika membagi zakat tentu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka menolak apa yang diberikan Nabi kepadanya otomatis sama dengan marah kepada wahyu. Ingat, kalau mereka marah kepada Nabi, hakikatnya marah kepada wahyu. Marah kepada wahyu, hakikatnya marah kepada Allah. Maka dikatakan, idahum yashatun. Yashatun, mereka adalah yashatun. Nah, jemaah sekalian, kita orang beriman itu dianjurkan berdoa meminta perlindungan dari sini. Kalau Ramadan, ingat kalau Ramadan kita biasa meminta Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ini sakhatika di sini. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murka, marah, dan nerakamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, jadi kita minta perlindungan dari sini. Jangan justru masuk di sini. Jadi dengan demikian patokannya apa? Patokannya Nabi. Ya, ini adalah ayat 58. Nah, minhum ini diulangi lagi kembali di sini. Nih, lihat. Wa minhum, dan di antara mereka alladzina, ada yang yu'dzunan nabiyya. Kerjanya adalah menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi. Mempersulit Nabi. Kata-kata yuzuna itu menyakiti Nabi itu dengan kata-kata kah, dengan perbuatan dan sebagainya. Yu'dzunan nabiyya. Bagaimana caranya menyakiti Nabi? Ini dengan verbal, dengan kata-kata. Karena sini katakan wa yaqulu. Jadi penggunaan kata yaqulu di sini artinya bahwa cara menyakiti Nabi dengan kata-kata, secara verbal, secara lisan. Caranya yaquluna, mereka berkata huwa uzunun. Nabi itu tidak adil. Nabi hanya mendengarkan semua orang. Uzun itu ya mengikuti apa yang didengarnya. Kalau sana minta sekian, dikasih sekian. Sini minta sekian, dikasih sekian. Jadi Nabi dianggap tidak adil. Pokoknya berapa saja diminta orang dikasih. Tiba saatnya kami siapa? Minhum tadi ini. Tiba saatnya kami yang minta, mereka Nabi tidak mau, Muhammad tidak mau. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi mereka menuduh Nabi, yang lain-lain itu diberikan sesuai dengan yang didengarnya. Sedangkan tiba saatnya pada mereka, pada kami, kata mereka, Nabi tidak memberikan. Nah, itu dia menuduh Nabi sebagai tidak adil. Sehingga di dalam hadis sebelumnya kita lihat, mereka berkata kepada Nabi, wahai Nabi, berbuat adil lah. Ya. Berbuat adil lah, kata mereka. Masih ada di sini kalau tidak salah hadisnya. Masih ada di sini. Ya, ya di sini masih ada. Mudah-mudahan masih terbuka. Ya. Oh, enggak ada. Ya, ini ada nih. Ini dia masih ada di sini nih. Ya. Nah, mereka mengatakan pada Nabi, hendaklah engkau berbuat adil. Hendaklah engkau berbuat adil. Jadi Nabi mengatakan, mereka berkata begitu kepada Nabi. Ya. Idil ya Rasulullah, ini bahasa Arab ini, coba lihat. Ya. Faqala, orang itu berkata, idil ya Rasulullah. Berbuat adil ya Rasulullah ini. Idil ya Rasulullah. Berbuat adil ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, wailaka, celakalah kamu. Wa may yu'dil idza lam adil. Maka siapa lagi yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Wa man ya'dilu, siapa lagi yang berbuat adil idza, apabila lam adil, kalau aku tidak adil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang berbuat adil, kata Nabi. Bayangkan dia kata-katanya kepada Nabi, adil ya Rasulullah. Dia panggil Rasul tetapi adil. Coba ini kan kontradiksi namanya. Kalau dia memanggilnya sebagai Rasulullah, berarti perbuatannya adalah perbuatan Allah. Tetapi dia mengatakan, adil ya Rasulullah. Berbuat adil ya Rasulullah. Inilah kontradiksinya. Ya. Ini tertera di dalam Bukhari, hadis Bukhari 6421. Ya. Kalau versi Fathul Bari 6933. Ya. Jadi ada dulu yang pernah menanyakan, kenapa saya temukan tidak ada di nomor ini. Nah, dia ternyata melihatnya versi Fathul Bari. Ya, Fathul Bari, versi Fathul Bari, itu syarah Bukhari, itu adalah 6933. Ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nah, jadi kita lihat, pada zaman Nabi pun ada yang protes kepada Nabi, luar biasa kan.
Artinya bahwa jangan berharap bahwa jangan berpikir bahwa orang yang sezaman dengan Nabi lantas mengerti tentang kenabian. Ya, banyak yang sezaman dengan Nabi tidak mengerti tentang kenabian. Bahkan ada yang sekamar dengan Nabi, tetapi tidak mengerti tentang kenabian. Siapakah yang sekamar dengan Nabi dan tidak mengerti kenabian? Ya contohnya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu kan sekamar dengan Nabi. Namanya istri kan sekamar dengan suaminya. Ya, suaminya Asia. Ya, Asia kan wanita soleha. Sekamar pasti dengan suaminya Fir'aun. Tetapi Fir'aun tidak pernah memahami istrinya, sebagaimana istri Nabi Nuh tidak pernah memahami suaminya, istri Nabi Lut tidak pernah memahami suaminya. Ini yang disebut dengan bahkan sekamar sekalipun tapi tidak memahami. Apalagi kalau cuma sezaman. Kalau sahabat itu kan artinya sezaman. Nah, ini dibandingkan dalam Al-Quran bahwa ada orang yang sezaman dengan Nabi tetapi tidak mengerti tentang kenabian. Jadi hadis tadi menjelaskan bahwa ada orang yang menuduh Nabi tidak adil. Coba kita lihat. Kalau ada orang menuduh Nabi tidak adil, kira-kira siapa yang tidak adil? Orang itu atau Nabi? Kita ulangi lagi. Kalau ada orang menuduh Nabi tidak adil, siapa yang tidak adil sesungguhnya? Apakah tuduhan itu benar atau salah? Kita mengatakan pasti salah karena Nabi adalah patokan keadilan, patokan kebenaran. Nah, kalau Nabi ternyata adalah yang benar, yaitu benar bahwa dia adil, berarti yang menuduh tidak adil salah kan? Berarti dialah pikirannya tidak adil. Berarti menunjukkan bahwa tidak semua orang yang ada di sekitar Nabi adil. Jadi hadis tadi menjelaskan bahwa tidak semua orang yang ada di sekitar Nabi bisa kita berlakukan secara merata, secara general, mereka semuanya adil. Ya. Kenapa? Karena terbukti tadi ada yang protes kepada Nabi bahwa mereka itu tidak adil. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, ya. Uzunu khairil lakum. Nabi mendengar yang baik-baik kalian, artinya mendengarkan semuanya, tetapi menerima yang baik untuk kalian. Ya. Jadi mendengarkan semuanya, tetapi Nabi memutuskan khairil lakum, yang terbaik bagi kalian. Uzunu khairin ini sebetulnya mudhaf lain. Ya, jadi ini adalah mudhafnya, ini mudhafun ilaih. Makanya ini adalah dhamma dan ini adalah di kasrah, ini adalah di jar. Kenapa? Gara-gara ini adalah mudhaf, dan mudhaf artinya yang baik, mendengar yang terbaik. Ya. Mendengarkan yang terbaik saja, yang terbaiknya yang didengar. Ya, jadi supaya kita pahami, yang namanya mudhafun ilaih seperti contohnya pintu masjid. Nah, itu pintu masjid itu namanya mudhafun ilaih. Jadi kalau kita menyebutnya pintu masjid itu adalah babul jannati. Nah, ini contoh adalah babul jannati itu al-jannahnya adalah ma'rifat. Ini adalah dalam pengertian nakira, bukan ma'rifat. Kenapa? Karena bukan uzunul khair, tetapi uzunul khair. Ya. Uzunul khairil lakum, mendengarkan yang terbaik untuk kalian. Ya. Jadi artinya Nabi melakukan yang terbaik bagi kalian. Ya. Makanya nanti di akhir surat At-Taubah ini diulangi kembali sebetulnya ini dengan kata-kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Nabi penderitaan kalian. Jadi yang dipikirkan Nabi penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan Nabi hanya datang untuk melepaskan kalian, membebaskan kalian dari anittum itu, penderitaan itu. Maka uzunu khairil lakum. Kemudian yu'minu billah, Nabi itu beriman kepada Allah. Jangan pikir Nabi tidak beriman kepada Allah. Sebetulnya ini tidak perlu muncul, tapi untuk menjelaskan bahwa tuduhan tadi benar atau tidak berdasar, sampai dikatakan di sini. Ingat, Nabi itu beriman kepada Allah itu. Yu'minu billah, Nabi beriman kepada Allah. Jangan pikir Nabi itu tidak beriman kepada Allah. Mana mungkin orang yang beriman kepada Allah mengkhianati Allah. Ya, kalau kita bisa saja hanya pengakuan beriman kepada Allah, tetapi kata Tuhan, wa ma'hum bimu'minin, kita tidak beriman sesungguhnya. Kalau Nabi nggak mungkin tidak beriman. Kalau tidak beriman, ya Nabi salah pilih Nabi. Tuhan salah pilih Nabi. Jadi yu'minu billah, ya, yu'minu billah. Ya. Nabi sendiri beriman kepada Allah. Apalagi wa yu'minu lil mu'min, dan dia juga Nabi percaya, beriman juga kepada siapa orang beriman.
Ini sama-sama tulisannya yu'minu, yu'minu. Jadi kata beriman itu sebetulnya sederhana, percaya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya temannya, berarti beriman kepada temannya. Buktinya sama nih, lihat. Nih yu'minu sama persis ini. Yu'minu billahi. Ini juga yu'minu juga. Cuma di sini kalau untuk Allah menggunakan kata bi. Akhirat juga billahi wa bil yaumil akhir. Karena yu'minu lil mu'minin. Ya, pakai li di sini, bukan bil mu'minin. Ya. Tapi intinya adalah menggunakan kata yu'minu. Yu'minu itu dari kata amanah, yu'minu artinya percaya, beriman. Karena kalau kita terjemahkan murni bahasa Melayu, percaya. Percaya itu kan bukan bahasa Arab. Tapi kalau kita terjemahkan beriman, ini beriman itu sebetulnya bahasa Arab lagi. Cuma menggunakan imbuhan bahasa Melayu. Ya, imbuhannya itu adalah beriman. Punya awalan ya. Beriman. Jadi bernya itulah yang menjadi Melayu. Tetapi kalau imannya ya bahasa Arab, beriman, iman. Ya, ini adalah iman. Jadi uzunu khairil lakum yu'minu billahi, ya. Nabi beriman kepada Allah dan beriman kepada orang mukmin. Yu'minu lil mu'minin, percaya kepada orang mukmin. Tadi diulangi di atas itu. Di belakang nanti yang di akhir surat At-Taubah ayat 128 tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manittum harisun alaikum bil mu'minina. Nanti ada bil mu'minina raufur rahim. Yu'minu lil mu'minin. Jadi Nabi adalah percaya kepada orang mukmin. Wa rahmatun lil. Sebetulnya kalau kita mendengarkan kata-kata ini, kata-kata ini, kalau orang beriman itu artinya apa? Berkata yang sebenarnya kepada Nabi, kan begitu. Dan orang tadi itu tidak diberikan seperti yang diinginkan, berarti menurut Nabi itu tidak benar yang dikatakannya. Berarti sebetulnya secara bahasa kalau kita mengerti logika ayat ini, mereka itu sebenarnya tidak beriman. Kan begitu jemaah sekalian. Ya. Karena Nabi tidak memberikan apa yang diminta, kan berarti Nabi tidak percaya kata-katanya. Dia minta sesuatu yang lebih daripada keperluannya, lebih daripada proporsinya sebagai orang yang berkebutuhan untuk itu. Nah, Nabi tidak memberikan, nanti apa? Tidak percaya kepadanya. Tidak percaya kepadanya kan berarti tidak beriman. Karena Nabi katakan yu'minu lil mu'minin. Nabi percaya kepada orang beriman. Ya. Kemudian warahmatun, dan rahmat. Ya. Dan rahmat lil ladzina amanu minkum, bagi orang beriman. Jadi Nabi itu rahmat terutama bagi orang beriman. Jadi Nabi itu rahmat secara keseluruhan, rahmatan lil alamin, tetapi rahmat ini hanya bisa ditangkap, hanya bisa dipahami oleh orang beriman. Ya. Jadi disebutlah rahmatul lil ladzina amanu. Jadi orang yang beriman itulah yang bisa memahami kenapa Nabi disebut rahmat bagi seluruh alam. Makanya karena Nabi memahami, orang beriman memahami bahwa Muhammad Nabi itu rahmatan lil alamin, maka disebutlah rahmatun lil ladzina amanu minkum. Rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya. Apa itu rahmat? Membuat yang bersangkutan itu tidak bisa memisahkan antara Nabi dengan Allah. Rahmat itu dari satu asal kata dengan rahim, rahman, rahim. Rahman, rahim dari kata rahmat. Rahimah, rahim. Ya, rahman itu adalah dari kata rahmah. Dan rahmah ini adalah sebetulnya dari nafsnya Allah. Jadi kita hanya bisa memahami, akal kita memahami bahwa nafsnya Allah itu satu. Zatnya Allah itu satu. Ya. Yang kedua, nafs atau zatnya Allah itu apa? Tidak terstruktur. Ya. Satu dan tidak terstruktur. Kan bisa saja satu tapi tersusun. Ya. Seperti satu pohon tapi tersusun antara ranting, dahan, dan sebagainya. Itu kan tersusun namanya. Satu tembok tapi itu kan tersusun dari batu bata, semen, dan pasir. Itu tersusun. Ini zatnya Allah tunggal dan tidak tersusun, tidak murakkab, gairu murakkab namanya. Nah, kalau begitu, apa hakikat zatnya Tuhan? Kita tidak ada yang tahu kecuali Dia memperkenalkan dirinya, dan Dia mengatakan pada kita, Allah mengatakan kepada kita, kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah menetapkan atas nafsnya yaitu rahmah. Jadi hakikat nafsnya itu rahmah. Ya, wa rahmatun, dan rahmat ini ada pada Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kita itu adalah sudah luruh, hilang, fana di dalam kebaqaan Allah Subhanahu wa taala.
wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Nabi adalah rahmat bagi orang beriman di antara kalian. Walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan orang-orang yang yu'zuna. Dan orang-orang yu'zuna itu menyakiti. Ini tadi di atas ya. Yu'zuna tadi. Walladzina yu'zuna. Ini tadi diulangi di atas ini. Ini Allah memberikan penilaian kepada mereka. Kalau di sini tadi ada di antara mereka menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana perlakuan Allah kepada mereka? Nah, inilah kesimpulannya. Walladzina yu'dzuna Rasulullahi, kita bisa tambahkan di sini, maka adapun orang-orang yang menyakiti Rasulullah, lahum bagi mereka adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Jadi siapa saja menyakiti. Apa yang disebut menyakiti Allah di sini? Pertanyaannya, apakah tadi Nabi tersakiti hatinya dengan diperlakukan seperti itu? Sebetulnya tidak. Nabi itu kan sudah luruh, sudah hilang, sudah fana, egonya tidak ada lagi. Sehingga merasa sakit pasti Nabi tidak ada lagi. Kenapa? Dia sudah menyatu dengan Allah Tuhannya. Lalu kalau begitu apa yang sebenarnya Yuzuna di sini kalau kaitannya tadi di atas? Yaitu berpendapat di luar pendapat Nabi. Jadi orang yang berpendapat di luar pendapat Nabi, orang yang berpikir di luar pikiran Nabi, apalagi orang yang beragama di luar daripada agama Nabi, maka bagi mereka adalah adzabun alim. Kok kenapa bisa? Sederhana. Fitrah kita itu sebetulnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran, ya Nabi. Nabi Al-Quran adalah Allah. Maka fitrah kita adalah dari Allah. Fitrah Allah alladzi fataran nas 'alaiha. Menentang fitrah kita itu penderitaan. Yang disebut menderita sederhana, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya. Jadi kita ulangi, yang disebut penderitaan itu adalah melakukan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu di luar fitrah kita. Misalnya kita merasa sakit karena merasa disakiti. Itu salah, nggak ada yang bisa menyakiti kita. Yang bisa adalah kita menyakiti diri kita. Orang itu berkata-kata buruk, yaitu dia berkata-kata buruk, tapi tidak ada kaitannya dengan diri kita. Apakah emas berubah jadi batu hanya dengan kata-kata, wahai emas, kamu batu? Coba lihat. Artinya kalau kita mengatakan, berteriak kepada batu, wahai kepada emas, wahai emas, kamu batu, ya, kamu arang. Apakah lantas emas jadi batu dan arang? Jawabannya enggak. Ya, gimana tidak? Tetap saja jadi emas. Walaupun seluruh manusia mengatakan kamu batu, kamu arang, ya tetap saja tidak berubah jadi batu dan arang, benar nggak? Dengan demikian sebetulnya kata-kata tidak bisa merubah substansi. Kata-kata tidak merubah hakikat. Nah kalau kata-kata tidak merubah hakikat, lalu kenapa mesti emas marah? Kan tidak berubah. Nah begitulah dengan Nabi. Ya. Dengan Nabi. Maka dikatakan di sini adzabun alim, karena itu artinya apa? Telah merusak dirinya sendiri. Telah melawan fitrahnya sendiri. Jadi Nabi sebetulnya bukan disakiti. Tidak mungkin. Walladzina yu'zuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dari mana kita tahu kalau Nabi tidak tersakiti? Lihatlah tadi di sini. Hadisnya tadi di sini. Ya, kita lihat tadi hadisnya di sini. Mana tadi? Nah, ini berubah nih. Ini dia. Nah, kita kembali tadi di sini nih. Faqala, dia orang itu berkata, orang itu adalah Al-Khuwaisira At-Tamimiyah. Dia katakan apa? Ya, adil ya Rasulullah, berbuat adil ya Rasulullah. Kalau Nabi berkata dengan biasa saja, sederhana, maksudnya tidak marah. Wailaka, celakalah kamu. Ini biasalah dalam bahasa Arab ini kalau menolak sesuatu yang kita tidak sependapat, biasa celaka kamu kalau berpendapat seperti itu. Wa may ya'dilu idza lam adil. Siapa lagi yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Qala Umar ibnul Khattab. Ingat, berkatalah Umar bin Khattab. Dakni, biarkan aku ya Rasulullah, adrib unukahu, saya akan penggal lehernya. Adrib, saya akan penggal unukahu, lehernya. Jadi Umar mengatakan dakni adrib unukahu. Kalau kita lihat siapa sebetulnya yang marah, kan pasti bukan Nabi. Ya. Kalau apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Coba lihat. Ini jawaban Nabi. Ketika Umar mengatakan dakni adrib unukahu, Nabi mengatakan dahu, biarkan saja dia. Coba. Kalau Nabi tersakiti, wahai Umar, silakan bunuh saja dia. Enggak, Nabi tidak tersakiti. Nabi mengatakan, dahu, biarkan saja dia. Ya.
Fa innalahu ashaban yahkiru ahadukum. Karena dia juga punya sahabat yang kalau kalian yang merupakan sahabat kalian juga. Dia punya sahabat kalian juga. Artinya bahwa kalau kalian menyakiti dia, nanti menyakiti sahabat dia juga. Jadi menjaga solidaritas persatuan. Dahu, biarkan saja dia. Ya. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa Nabi tidak merasa sakit. Walaupun ada kata-kata walladzina yu'zuna Rasulullah, artinya bahwa siapa yang menentang Rasulullah, hakikatnya menentang dirinya sendiri. Siapa yang menentang dirinya sendiri, ya namanya adzabun alim. Karena siapa yang menentang dirinya sendiri, terjadi dualitas dalam dirinya. Dalam bahasa psikologinya disebut dengan split personality. Split personality berarti ada dua personal, ada dua individu. Ya, yaitu hakikatnya, yaitu fitrahnya, dan yang menguasai dirinya, yaitu hawa nafsunya. Dualitas dalam dirinya. Dan ini terjadi kontradiksi terus-menerus. Terjadilah namanya bipolaritas, bipolarity. Bipolar itu menjadi terdua kelompok. Bermula dari split personality. Lalu menjadilah dia adzabun alim. Azab yang pedih. Jadi azab itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Ya. Coba kita lihat ayat ini. Kita lihat surat Al-Ahzab. Allah berfirman, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti. Ya, makanya di sini diartikan justru mencaci sebetulnya di sini mencaci. Ya. Kalau di sini tadi kan memang adalah menyakiti. Ya. Ini, jadi penerjemahannya berbeda. Ini coba lihat, yu'dzuna sama tulisannya, menyakiti, di sini menyakiti, tapi di sini menggunakan kata yang sama tulisannya persis. Di sini menyakiti, strep, mencaci, atau jadi menyakiti atau mencaci. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yu'dzuna Allah, menyakiti Allah wa rasulahu dan rasulnya, la'anahumullah, Allah melaknatnya. Jadi siapa yang menyakiti Allah dan rasulnya, Allah melaknatnya. Kok Allah melaknatnya? Yaitu fitrahnya sendiri yang telah melawan dirinya sendiri. Karena Allah itu kan fitrah kita, fitrat Allah, allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Jadi la'anahumullah, Allah melaknat mereka di mana fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Fid dunya wal akhirah. Wa'adda lahum, dan Allah menjanjikan kepada mereka adzaban muhina. Adzaban, kalau tadi sana kan adzaban azima, ini adzaban muhina. Di sini tadi adalah adzaban alim, ya, adzabun alim, azab yang pedih. Kalau di sini adalah adzaban muhina, azab yang menghinakan. Kita lihat surat Al-Araf. Ya, ini juga. Walamma sakata an Musal ghadabuh. Tadinya kan Musa marah. Kenapa? Karena begitu pulang dari Gunung Tursina, tiba-tiba 40 hari, 40 malam, tiba-tiba yang menjadi pemimpin sepeninggalnya, yang menjadi khalifah bukan Harun. Padahal khalifah itu adalah pengganti. Pengganti yang telah dipersiapkan Nabi Musa adalah Harun, yang merupakan saudaranya sendiri, sepupunya, dia mengatakan sepupunya. Tetapi ternyata sepulang dari sana, Samiri. Mereka memilih Samiri. Dan apa yang terjadi kemudian? Samiri memimpin mereka dengan membuat mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Maka Musa marah. Nah, ketika marahnya Musa sudah mereda, cooling down, agadal alwah, baru dia bisa mengambil alwah, lembaran-lembaran itu. Ya. Jadi artinya itulah kenapa Al-Quran kita sama, tapi kenapa orang Islam berbeda-beda? Sebetulnya sederhana, yaitu menghilangkan ghadab, menghilangkan subjektivitas dulu, menghilangkan amarah dulu, menghilangkan hawa nafsu, baru bisa membaca Allah. Wa fi nushatiha, dan di dalam naskah itu naskah teks. Dalam teks Al-Wah ini, kitab suci ini, ada di dalamnya ajaran yang hudan, mengandung petunjuk. Hudan. Kemudian apa lagi? Warahmatun lilladzina. Sama tadi kan warahmatun lilladzina. Ingat tadi ayat ini. Ya. Ingat ini tadi. Warahmatun lilladzina. Ini adalah kaitannya dengan Nabi Muhammad. Rahmatul lilladzina amanu minkum. Kalau ini berkaitan dengan Nabi Musa. Ya. Warahmatul lilladzina hum lirabbim yarhabun.
Dia adalah rahmat bagi orang-orang yang mereka itu hanya takut kepada Tuhannya. Hum lirabbihim yarhabun. Bukan takut kepada kepentingan pribadi atau subjektivitasnya. Inilah dia. Ya. Jadi kita akan dapatkan azab yang pedih karena perbuatan kita sendiri. 62. Coba lihat tadi orang-orang yang menyakiti Nabi Yuzuna, menyakiti Rasul tadi, dan juga menuduh Nabi tidak adil pada saat membagi zakat. Ya. Kan masih yang dibicarakan mereka ini ya, yang dibicarakan masih mereka. Ya. Masih minhum tadi, ya, masih bicarakan dalam mereka. Nah sekarang mereka ingin membungkus dirinya, bahwa dirinya itu bukanlah orang yang dipermasalahkan dalam ayat ini. Mereka itu adalah orang yang baik. Mereka itu bukanlah orang yang mendua tadi hatinya. Nah, bagaimana caranya membungkusnya? Lagi-lagi dengan kata-kata. Yahlifuna billah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Yahlifun itu mereka bersumpah billah atas nama Allah. Jadi, biasanya kalau orang Arab bersumpah kan wallahi. Kan begitu. Wallahi. Jadi mereka bersumpah atas nama Allah. Wallahi atau katallahi. Yahlifuna billah. Lakum kepada kalian. Jadi mereka bersumpah atas nama Allah kepada kalian. Ya. Jadi artinya mereka menyembunyikan hatinya yang tidak redha kepada Nabi tadi dengan menggunakan kata-kata sumpah kepada Allah. Seperti saya sampaikan sebelumnya, mereka bersumpah, mereka inginkan hanyalah kebaikan saja. Kita sudah pernah bahas juga di ayat-ayat sebelumnya. Untuk apa dia bersumpah atas nama Allah kepada kalian? Kalian di sini orang beriman. Liurdukum, untuk menyenangkan. Yurdu itu membuat kalian redho. Yurdu itu membuat kalian redho. Ini adalah membuat kalian redho. Ya. Untuk menyenangkan kalian. Untuk menghibur hati kalian. Ya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yang namanya manusia beriman tidak perlu mencari keredoan manusia. Kumnya di sini, ingat. Kumnya di sini adalah manusia. Orang beriman secara keseluruhan. Jadi kalau kita beragama, jangan mencari senangnya manusia, termasuk orang Islam. Ingat, orang Islam. Ya, jadi kumnya di sini kan orang beriman tadi, orang Islam. Ya, makanya kum ini bentuk jamak, kalian. Ya. Jadi mereka bersumpah atas nama Allah untuk menyenangkan kalian, untuk menghibur kalian. Nah, ini yang penting kita perhatikan ini. Ini adalah pernyataan yang penting sekali. Ya, ini adalah pernyataan yang harus kita camkan ini ya. Sampai di sini. Jadi tidak perlu kita menyenangkan. Dalam berbuat jangan menyenangkan manusia. Karena manusia belum tentu pengen menginginkan kebenaran juga. Boleh jadi yang bersangkutan pengen kejahatan. Ya. Jadi dalam berbuat jangan mencari kesenangan manusia. Kalau kita mencari kesenangan manusia kan berarti kita mencari itu. Disinilah masalahnya dunia modern sekarang, karena dunia modern ini, dunia internet ini, dunia digital, justru kan mencari kesenangan manusia. Semakin banyak manusia senang, semakin populer. Namanya viral. Ya. Viral itu kan artinya banyak yang suka, banyak yang nonton. Ya. Padahal sebetulnya belum tentu benar. Ya. Banyak belum tentu benar. Ya. Nah kalau begitu siapa yang harus kita cari ridhonya? Wallahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya lah ahakku, yang paling berhak, yang paling cocok, yang paling proporsional an yurduhu, untuk mereka minta ridhonya ini. Jadi Allah dan Rasulnya lah yang paling berhak, yang cocok untuk kita minta ridhonya. Jadi buat apa seluruh manusia ridho kepada kita? Allah dan Rasulnya tidak ridho kepada kita. Ulangi mas sekalian. Untuk apa seluruh manusia ridho kepada kita? Jadi yang harus kita cari adalah ridhonya Allah dan Rasulnya. Kenapa ini selalu sama? Karena ini satu. Kalau ridho Rasul berarti ridho Allah. Ya. Ridho Allah, ridho Rasul juga. Jadi Allah dan Rasulnya ini bisa dibaca atas bawah dan bawah atas. Bisa dibaca bottom up dan top down.
dari Allah ke Rasul, dari Rasul ke Allah. Kalau kita mencari ridhonya Rasul, berarti hakikatnya mencari ridhonya Allah. Kalau kita mencari ridhonya Allah, berarti mencari ridhonya Rasul. Karena tadi apa? Karena Rasul itu sudah luruh, sudah fana ke dalam dirinya Allah, ke dalam egonya Allah. Ego pribadi Rasul sudah lepas, sudah hilang, sudah lebur. Ibaratnya itu egonya Rasul adalah air dalam satu gelas, dan air satu gelas itu telah ditumpahkan, telah dituangkan, disatukan ke dalam samudra yang merupakan air yang tak terbatas, samudranya Allah. Maka ini menjadi satu. Ya. Wallahu wa rasuluhu haqqu ayyurduhu. Jadi ingat, dalam kita berbuat, dalam kita bertindak, tidak perlu kita cari ridhonya manusia. Kalau kita cari ridhonya manusia, pasti kita akan capek sendiri. Kita sudah berbuat, tidak ada yang suka. Nah, akhirnya kemudian kita marah sendiri, capek sendiri, kesal sendiri. Ya. Kita kesal sendiri dan seterusnya. Kenapa? Karena kita mencari selalu ridhonya manusia. Kalau kita mencari ridhonya Allah, ada atau tidak ada yang puji kita, tetap jalan. Ada atau tidak ada yang puji kita, tetap berbuat baik. Ingat. Karena perbuatan yang diridhoi Allah pasti baik. Tidak mungkin melakukan perbuatan buruk dan itu diridhoi Allah, tidak mungkin, itu pasti salah. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, ya lakukan saja, ya tanpa memperdulikan apakah manusia suka atau tidak suka. Ya. Karena setiap yang namanya kebaikan sifatnya universal, artinya bahwa baik bagi seluruh manusia, termasuk kepada mereka yang tidak suka kebaikan dalam pengertian secara verbal. Ya. Jadi wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Kalau mereka benar-benar beriman. Nah, di sini pelajaran bagi kita. Kalau kita benar-benar beriman, ya. Jadi kalau kita di sini benar-benar beriman, ya hanya mencari ridho Allah dan Rasulnya. Ingat Mas sekalian, lagi-lagi. Kalau kita benar-benar beriman, kita hanya mencari ridho Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita ini. Kalau ada orang mencari ridhonya manusia, ya, ridho itu kalau bahasa sekarang ridhonya manusia, sekarang ini biasa dia sebut dengan like ataukah viewer, kan begitu, viewer ataukah like. Ya, jadi itu adalah kalau kita mencari ridhonya manusia, ya berarti hakikatnya kita tidak beriman. Cobalah baca ayat ini dengan logika yang benar. Ya, coba dibaca ayat ini. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tepat untuk kita senangkan, untuk kita cari ridhonya. In kanu mu'minin, kalau kalian atau kalau mereka orang yang beriman. Jadi kalau mereka tidak mencari ridho Allah dan Rasulnya atau mencari ridho manusia, berarti hakikatnya tidak beriman. Bukankah begitu jemaah sekalian? Bahasanya, istilahnya mafhum mukhalafahnya seperti itu. Jadi wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Kita lihat di sini surat An-Nisa. Maaf agak batuk. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah. Orang seperti itu apa kata Tuhan? Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Harusnya kan yang harus kita sembunyikan juga kita dari Allah. Jangan sampai dalam diri kita ini dilihat Allah ada kekurangan. Kalau cuma dari manusia kita sembunyikan, ya itu artinya apa? Sandiwara. Ya. Verbal. Istilah Inggrisnya lip service. Ya. Tapi bisakah kita lip service kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Ingat. La yastakhfuna minallah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, apa sebabnya? Allah selalu bersama kita. Wa huwa, dia Allah, ma'ahum, bersama mereka. Ini kita temukan nanti juga ayat ini di surat Al-Mujadalah juga ada ini, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Huwa ma'ahum aina ma kanu, di surat Al-Mujadalah. Di surat Al-Hadid dikatakan huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalau di surat Al-Mujadalah huwa ma'ahum aina ma kanu. Wa huwa ma'ahum idza yubayyituna ma la yarda minal qawli. Dan dia Allah bersama dengan mereka
Mereka siapa yang tadi? Yang ingin bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah. Tidak bisa yang mau bersembunyi dari manusia tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Iz yubayyituna ma la yarda minal qawli. Allah bersama mereka kapan? Ketika mereka melewati malam-malamnya. Yubayyituna itu melewati malam-malamnya. Ya, yubayyitun itu melewati malam-malam, bukan menetapkan. Yubayyitun dari kata bayit itu melewati malam-malam mereka ini. Ya. Ini suatu malam ini. Jadi bayyitun itu melewati malam mereka, malayar dan dengan membicarakan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Iz yubayyituna ma la yarda minal qawli. Ketika pada suatu malam ataukah ketika melewati malam-malamnya dengan melakukan sesuatu, ini maknya sesuatu yang Allah tidak ridhoi dari kata-kata mereka. Mereka membuat perkataan kesepakatan yang tidak diridhoi Allah. Ya, tetapi dia ingin bersembunyi dari manusia, maka dia lakukan pada malam hari. Dengan harapan tidak ada manusia mengetahuinya. Ya. Mereka mengatakan seperti itu. Izubayitu nama la yarda minal qawli. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhaita. Dan Allah SWT terhadap apa yang mereka kerjakan itu meliputi. Jadi walaupun dia tengah malam, yubayitun ini kita artikan malam. Malam pada saat itu belum ada lampu, belum ada listrik, ya belum ada penerangan. Mereka melewati malam-malamnya dalam keadaan gelap gulita, berkumpul mereka di sana, membuat persepakatan jahat untuk melawan Allah dan Rasul-Nya. Ya, tetapi mereka menyangka bahwa mereka tidak diketahui. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Surat Az-Zumar juga ada nih. Ya. Allah berfirman, in takfuru, kalau kalian ingkar, fa inna Allah ganiyun ankum. Jadi artinya apa? Kalau kita bersembunyi dari Allah atau ingkar kepada Allah, ya ingat Allah tidak butuh kita. Kalau kalian ingkar kepada Allah, ingat Allah tidak butuh. Kenapa? Allah itu ganiyun ankum. Fa inna Allah ganiyun. Allah itu sempurna. Ya. Dari kalian. Maksudnya sempurna dari apa yang kalian sembunyikan dari Allah. Wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang mengingkarinya, yang ingkar kepadanya. La yarda. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Jadi kalau kalian ingin mencari keridhaan Allah, bersyukur. Seperti tadi diberikan pembagian zakat, ya bersyukurlah menerima itu. Jangan protes kepada Nabi dengan mengatakan, wahai Rasul, idil, berbuat adil lah. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak ada satupun yang bisa memikul kesalahan orang lain. Setiap orang berbuat salah, yang bersangkutan sendiri yang memikul kesalahannya, dosanya. Summa ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kalian lah marjiukum, tempat kembali kalian, fayunabbiukum, dan nanti di sana Allah akan memberitakan bima kuntum ta'malun, dengan apa saja yang dulu di dunia kalian kerjakan. Apa sebabnya? Karena innahu, sungguhnya Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui bidzat, zatnya hati, isinya hati. Isinya dada kita Allah tahu. Ya, jadi walaupun kita tidak ungkapkan, Allah tahu. Walaupun kita menyampaikannya di tengah malam gulita, Allah tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Ini ada orang yang selalu ingin merusak fitrahnya sendiri, tapi tidak akan pernah bisa. Bisa ditutupin, tetapi fitrah itu tidak bisa. Ya, jadi kalau kita melihat ke dalam hati kita melihat diri kita sendiri, dan kita lihat Allah hakikatnya. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Ya. Annahu, bahwasanya man yuhadidillaha wa rasulahu, siapa yang menentang, ya yuhadidillah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa'anna, maka sungguhnya lahu, bagi mereka, nara jahannam, mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Kita sebut saja neraka jahanam ini penderitaan yang tak terperikan, penderitaan yang luar biasa.
khalidan fiha, dan mereka kekal dalam penderitaan itu. Ya. Jadi nara jahannama, penderitaan yang sangat sakit. Ya. Jadi siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, artinya siapa yang melawan fitrahnya, maka dia akan menderita dengan penderitaan yang dalam. Itulah sebabnya penderitaan yang paling berat itu di hati, jemaah sekalian. Banyak orang yang tangannya tidak ada satu atau bahkan dua. Ada orang yang kakinya satu tidak ada atau bahkan dua kakinya tidak ada. Tapi dia tetap enjoy saja. Ya. Tapi ada orang yang semuanya ada pada dirinya. Tetapi mohon maaf mengalami gangguan kejiwaan. Berjalan di jalan dalam keadaan tidak terurus, berbicara sendiri, dan seterusnya. Jadi artinya apa kalau begitu? Ya penderitaan yang paling berat itu adalah hati. Penderita hati. Banyak orang sakit secara fisik, tetapi tetap bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Misalnya, ada orang kanker, tetap aja beraktivitas. Ada orang tumor, tetap beraktivitas. Ada orang yang misalnya, ada orang yang mengalami penyakit seperti diabetes misalnya, tetap beraktivitas. Ya. Dan banyak lagi yang lain, penyakit-penyakit fisik, biologis. Tapi kalau penyakit psikis ini berat. Jadi dengan demikian, penderitaan yang sungguhnya adalah di dalam hati, dan Allah menyebut itu bisa seperti nara jahannama, dan kalau kita tidak berhenti melawan Allah dan Rasulnya, kita akan khalidan fiha, kita akan kekal pada keadaan itu. Dzalikal khizyul azim, itulah kehinaan yang paling besar. Itulah kehinaan yang paling besar. Al khizyul azim. Makanya kan dikatakan di dalam surat Al-Imran itu, ya siapa yang masuk neraka sungguh Allah hinakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Akhzaita itu dari sini. Siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita, kamu telah menghinakan yang bersangkutan. Dan bukan hanya menghinakan, tapi zalikal khizyul azim, itu adalah kehinaan yang paling besar. Berkenaan dengan penderitaan ini. Nara jahannam. Kita akan kekal di dalamnya, dan inilah kehinaan yang paling besar. Kita lihat di surat Al-Mujadalah, ayat 5. Innalladzina yuhaduna Allah wa rasulah. Kalau tadi kan yuhadadu ini. Kalau tadi dalnya tadi dipisah di sini nih. Yuhadidi. Kalau di sini dalnya didobel ini. Yuhaduna. Innalladzina yuhaduna Allah wa rasulah. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kubitu kama kubital ladzina min qabl. Mereka akan dihinakan, dipermalukan sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga dipermalukan. Lihatlah apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang, Israel. Ya, kalau orang melihat dengan kacamata material, ya kelihatannya Israel menang. Kenapa? Gaza hancur, kan begitu. Pemimpin Hamas banyak yang dibunuh, Hizbullah dibunuh. Tapi kalau orang melihat dengan kacamata yang benar, hakikat yang tidak terpisah antara dunia dan akhirat, ya itu dia melihat bagaimana kehinaan Israel. Ya. Israel datang dengan arogansinya, didukung oleh Amerika Serikat, dananya luar biasa yang digelontorkan untuk membantu Israel. Ya, berton-ton amunisi dikirim ke sana. Sejak tanggal 7 Oktober tahun lalu, tahun 2020, bukan tahun lalu ya, tahun lalu, 2023. Dan tujuannya pada saat itu, kita masih ingat, Netanyahu mengatakan, ya tujuan perang kami adalah dua, yaitu satu, membebaskan Sandra, ya, secara militer, yang kedua adalah menghancurkan Hamas. Nah sekarang, apa yang terjadi setelah 1,5 tahun? Apakah Sandra itu dibebaskan secara militer? Jawabannya tidak. Apakah Hamas itu hancur? Jawabannya tidak. Yang ada apa? Yang ada justru dunia semuanya mengecam Israel sebagai pembunuh, sebagai penggenosida, menggenosid, melakukan ethnic cleansing. Dan ini bukan hanya pendapat orang-orang tertentu, bukan hanya pendapat orang Islam, tapi sudah masuk di pengadilan internasional, ya, di ICC, International Criminal Court, dan sebagainya, bahwa Israel itu melakukan genosida. Cuma jadi mempermalukan saya dirinya. Bagaimana dengan orang Gaza yang sudah diterbunuh? Wah, itu urusan Allah. Allah mengatakan, jangan pikir orang yang mati di itu mati, mereka lebih hidup. Nah, itu kata Tuhan.
Jadi jangan pikir orang yang mati itu mati, mereka yang hidup. Kita yang hidup sekarang ini bisa menderita, mereka di sana tidak menderita. Kita yang hidup sekarang pasti akan mati juga, dan belum tentu matinya kita mati mulia. Tapi mereka telah mati mulia mempertahankan tanah air mereka, keyakinan mereka. Ya. Pemimpin Hamas telah menunjukkan bahwa benar kata Allah, la taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan berkata orang terbunuh jalan Allah itu mati, mereka hidup. Itu juga yang terjadi pada Hizbullah, pemimpin Hizbullah, Said Hasan Nasrullah. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin, begitu juga dengan para pejuangnya. Jadi kalau kita lihat dengan kacamata inilah kemenangan bagi mereka. Iya. Tenaga habis, dana habis, dipermalukan, tetapi tidak ada tujuan yang tercapai. Ya. Semua syarat yang dimajukan Hamas diterima oleh Israel. Kenapa? Karena sudah tidak mampu berperang lagi. Kalau dengarkan cerita berita terakhir, bahkan Houthi kembali mengancam kalau Israel melanggar gencatan senjata ini, tidak, kami akan terus menyerang Israel lagi. Ya, jadi artinya apa? Rudal-rudal hypersoniknya Houthi siap membombardir Israel kembali. Ya. Ini disebut dengan innalladzina yuhadduna Allah wa rasulah kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Seperti siapa sebelum mereka? Seperti Firaun, seperti Namrud dan sebagainya. Semuanya orang-orang melawan Allah dan Rasulnya, mereka akan dihinakan sebagaimana dihinakannya orang-orang sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatin bayyinatin. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Kejadian-kejadian yang jelas. Ayat-ayat Allah yang jelas. Walil kafirina, dan bagi orang kafir azabun muhin, ada azab yang menghina, azabun muhin. Itu tadi Mujadalah ayat 5 tadi nih ya. Sekarang Mujadalah juga tapi ayatnya 20. Ulangi lagi, innalladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya atau melawan Allah dan Rasulnya, ulaika fil adallin, mereka itulah berada dalam kehinaan yang sesungguhnya. Ulaika fil adallin, mereka itu berada dalam kehinaan. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun. Yahzar itu sangat berhati-hati, sangat takut sekali. Siapa? Al-munafiqun. Nah, disebutlah bahwa mereka itu namanya munafikun. Kenapa munafikun? Karena dia ada di sekitar Nabi kan. Ingat tadi, mereka ada di sekitar Nabi. Mereka ikut bersama dengan Nabi. Ya. Mereka bersama dengan Nabi. Buktinya dia pengen mendapatkan pembagian sedekah. Nabi juga kasih kepada mereka, tapi tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yahzarul munafiquna. Orang munafik itu paling takut terhadap apa? Antunazzal alaihim suratun. Diturunkannya sebuah surat, di mana surat itu tunabbiuhum, menjelaskan kepada mereka bima fi qulubihim, apa yang ada dalam kalbu mereka. Jadi orang munafik ini paling takut kepada surat yang menjelaskan hakikat kalbu mereka. Sementara Al-Quran datang menjelaskan apa? Hakikat segala sesuatu, termasuk hakikat kalbu manusia. Jadi yang paling mereka takutkan adalah hakikat hati mereka. Paling takut ya terhadap satu surat ya, yang menjelaskan kepada mereka hakikat atau isi hati mereka. Qul ihtazi'u, katakanlah Muhammad kepada mereka, silakan teruslah berolok-olok kepada Allah dan Rasulnya. Silakan teruskan. Tapi ingat, innallaha mukhrijun ma tahzarun. Allah akan mengeluarkan, maksudnya memperlihatkan, mengekspos. Allah tetap akan mengekspos ini. Allah akan tetap mengekspos ma tahzarun, apa yang kalian takutkan. Innallaha mukhrijun ma tahzarun. Sungguhnya Allah akan mengekspos, menampakkan ma tahzarun, apa yang kalian takutkan. Takut ketahuan isi hatinya. Makanya jemaah sekalian, dari dulu banyak orang takut kepada Al-Quran karena menjelaskan hakikat orang-orang. Ya, inilah Al-Quran. Makanya banyak orang menghindari Al-Quran dengan cara yang halus. Bagaimana caranya?
membahas hadis terus-menerus. Ya. Supaya apa? Hadis itu kan banyak sekali dan susah diverifikasi oleh orang awam, benar atau tidak. Ingat kalau hadis itu bertingkat-tingkat. Ya. Secara garis besar hadis sudah dibagi dua. Satu adalah hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis ahad nantinya dibagi-bagi lagi. Ada sahih, ada hasan, ada macam-macam. Ada dhaif, ada bahkan maudhu. Ya. Ini siapa yang bisa verifikasi nih? Ya orang awam nggak bisa. Sesama ulama saya terkadang berbeda. Menurut ulama A itu hadisnya sahih. Menurut ulama B itu adalah dhaif dan seterusnya. Qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahzarun. Allah pasti akan mengekspos apa yang kalian takutkan terekspos. Wa iza unzilat suratun. Ini surat At-Taubah ayat 86. Wa iza unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat, ya, an aminu billahi, agar ya menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah, wa jahidu ma'a rasuli, dan bersungguh-sungguhlah bersama dengan Rasulnya, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Apa yang mereka lakukan? Tiba-tiba istadzanaka ulut tauli. Tiba-tiba mereka minta izin kepadamu. Padahal mereka tidak punya uzur, tidak punya rukhsah. Kenapa? Mereka adalah ulut tauli. Mereka memiliki semua persyaratan untuk bersama dengan Rasul, berjihad bersama dengan Rasul. Ulu itu artinya mempunyai tauli, kesanggupan. Tauli itu panjang. Semua yang dibutuhkan ada. Dia sehat, dia punya harta. Ingat kalau kita berjuang kan bi amwalikum wa anfusikum. Semuanya ada. Dia punya kudanya, punya ontanya, punya macam-macam. Tapi mereka justru minta izin kepada Nabi. Ista'zanaka ulut tauli minhum. Wa qalu, seraya berkata, dzarna nakum, biarkanlah kami ma'al qaidin, tinggal di belakang bersama dengan orang-orang yang tidak pergi berperang. Ini pernah kita bahas juga sebelumnya. Dzarna nakum ma'al qaidin, biarkanlah kami tetap bersama dengan orang duduk belakang. Biarlah kami menjaga Madinah saja. Seperti itu. Ini At-Taubah 86. Kita lihat lagi At-Taubah juga. 128. 127 ini. Wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan kepada mereka satu surat berbicara tentang mereka, nadzara ba'dhum ila ba'din. Sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Jadi kalau tiba-tiba satu surat turun yang dibacakan Nabi dan mereka ternyata ada di sekitar Nabi, di rumah Nabi. Ya, malam-malam ini. Tengah malam mereka ada di sana. Tadi kan ya bituna di tengah malam. Ini katanya tadi dengan yang tadi. Tengah malam bersama dengan Nabi. Ya. Begitu mendengarkan bahwa ada surat diturunkan berkenaan dengan mereka, maka nadzara ba'dhum ila ba'din. Sebagian mereka melihat kepada sebagian lain. Seraya berkata, hal yarakum min ahadin summa sarafu. Hal apakah yarakum? Apakah ada seorang yang melihat kalian? Artinya jangan sampai kalian datang ke sini berkumpul ada yang lihat. Mudah-mudahan kita ini hanya kita saja sesama orang munafik saja di sini. Ya. Hal yarakum min ahadin summan sarafu. Ya. Kemudian mereka berpaling. Sarafallahu qulubahum. Dan Allah juga memalingkan hati mereka maksudnya dari kebenaran. Bi'annahum, karena semuanya mereka itu adalah qaumun la yafqahun. Mereka adalah orang yang tidak mau memahami, la yafqahun. Tidak pernah menggunakan akal sehatnya sehingga tidak bisa memahami dengan benar. La yafqahun. Yafqah itu dari kata fikih, memahami, mengerti secara mendalam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berpikir secara mendalam, tidak bisa melakukan deep dive, ya. Tidak bisa menyelam ke kedalaman. Mereka hanya mau di ujung-ujung saja, di permukaan saja. Mereka mengatakan, ya cukuplah saya Pak Ustadz, penting saya sholat, yang penting saya puasa, saya tidak bisa lagi seperti itu dan seterusnya. Nah, orang seperti itu adalah apa? Qaumun la yafqahun. Ya. Kita lanjut lagi. Ayat terakhir. Walain sa'altahum, apabila kamu tanya mereka tentang kenapa bersikap seperti itu. Padahal dia kan sudah bersyukur sekali hidup sezaman dengan Nabi, melihat wajah Nabi luar biasa, bisa salat di belakang Nabi. Ya.
Yang kita sekarang berjarak 1400 tahun dari Nabi, mereka sezaman dengan Nabi. Melihat Nabi sehari-hari, bisa ikut salat bersama Nabi, bisa ikut berperang dan berjihad bersama Nabi. Maka dikatakan walain sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka layaquluna, apa jawaban mereka? Layaquluna, mereka pasti akan menjawab innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanyalah bersendaguru dan bermain-main saja. Coba. Jadi seakan-akan mengatakan kami hanya bersendaguru dan bermain-main. Ini sama dengan di ayat-ayat di surat Al-Baqarah. Ya, kami tadi ketemu orang beriman hanya bermain-main saja. Mereka mengatakan kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersendaguru. Maksudnya kami tidak serius. Ya. Wa nal'ab. Qul, katakanlah Muhammad, jawablah kepada mereka. Abillahi wa ayatihi. Artinya apa? Berkaitan dengan Allah dan ayat-ayatnya, Al-Quran tidak boleh kita bersendaguru. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, sekarang ini bagaimana kita lihat Islam agama hanya dijadikan sendagurau saja. Di mimbar-mimbar masjid, di mimbar-mimbar majelis taklim, Islam itu hanya dijadikan sebagai sendagurau saja dan permainan-permainan saja. Membuat orang tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Kunna nakhudu wa nal'ab. Maka apa kata Allah? Inilah jawabannya. Qul, katakanlah Muhammad. Dan inilah Islam yang sesungguhnya. Abillahi wa ayati. Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tahziun. Kalian selalu ingin memperolok-olokkan. Apakah kalian hanya selalu ingin memperolok-olokkan Allah, ayat-ayatnya, Al-Qur'annya dengan rasulnya? Ini yang terjadi sekarang. Ya. Agama hanya dijadikan sebagai komoditas lawakan. Jadi agama sekarang dijadikan komoditas lawakan. Terkadang tidak bisa dibedakan mana alim, ulama, dan mana pelawak. Mana ustadz dan mana pelawak. Mana kiai dan mana pelawak. Terkadang tidak bisa dibedakan. Padahal ini jelas jawaban Allah. Katakanlah, berarti jawablah Muhammad. Abillahi, apakah kepada Allah atau berkenan dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian ingin memperolokkan, kalian ingin jadikan sebagai nakhudu wa nal'ab, sebagai sendaguro dan permainan. Agama ini ada sesuatu yang serius. Ya. Abillahi wa ayati rasuli in kuntum tastaziun. Di surat Al-Mudaththir diceritakan tentang penghuni neraka sakar ini. Ya. Ditanyakan kepada mereka, ini penghuni neraka sakar. Allah bertanya, atau malaikat bertanya kepada mereka, masalakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakar? Masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakar? Kalau mereka penghuni neraka sakar menjawab. Ini ingat, ini adalah testimoni. Karena ini adalah penghuni neraka sakar. Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak melakukan salat dengan benar. Lam naku minal musallin. Kami tidak salat. Kami tidak melakukan salat. Walam nakunut imul miskin. Kami tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin. Walam nakunut imul miskin. Wa kunna, dan kami nakhudu, selalu hanya bersendagurau, memperolokkan atau berolok-olok ma'al khaidin, bersama dengan orang perolokan. Inilah yang terjadi sekarang. Jemaah suka kalau ustadznya berolok-olok. Ustadznya juga senang kalau jemaahnya tertawa atas olok-olok yang dilakukannya, lawakan yang dibuatnya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu di dunia selalu berolok-olok bersama dengan orang yang suka memperolok-olok. Kata-kata nakhud, perhatikan, sama persis ini. Ini nakhudu ini, bersendagurau. Jadi kami di dunia hanya bersendagurau bersama dengan orang bersendagurau. Kami dulu di dunia suka lawakan bersama dengan para pelawak. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Surat Hud. Walain akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah. Seandainya kami menunda, akharna itu mengakhirkan, mengundurkan azab dari mereka sampai kepada suatu generasi tertentu, umat ini kita artikan generasi tertentu, layakulunna, niscaya mereka akan berkata, mayah bisu, kenapa Tuhan tidak mengazab kami?
Apa yang menghalangi Tuhan mengazab kami? Jadi mereka menganggap, ya kok buktinya saya tidak diazab Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan seandainya kami menunda azab, mereka mengatakan kenapa Tuhan? Apa yang menghalangi Tuhan untuk mengazab kami? Jadi seakan-akan penundaan azab itu mengatakan bahwa mereka itu benar, buktinya tidak diazab. Ya. Ala yauma yatihim laisa masrufan. Ala, catatlah, ingatlah, yauma yatihim, pada saat datang kepada mereka azab itu, laisa masrufan anhu, mereka tidak bisa lari daripadanya. Ya. Mereka tidak bisa melepaskan diri daripadanya. Wahaka bihim makan biastazun. Haka itu artinya meliputi, mengepung. Ya. Jadi kita terjemahkan dari sini. Dan apa saja yang mereka dulu perbuat dengan memperolokkan, menjadikan agama sebagai barang olok-olokan, akan mengepung mereka nanti. Wahaka bihim makan biastazun. Inilah Al-Quran berbicara tentang hakikat kita sebagai manusia, lengkap sekali, tinggal bagaimana kita mau membaca Al-Quran atau tidak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir yang paling pertama mendengarkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah selalu membuat kita istiqamah di jalan yang benar, sampai nanti Allah mengutus kepada kita malaikat untuk mengembalikan kita ke sisinya dengan tahapan-tahapan sakratul maut, kemudian alam barzah, alam kubur, kemudian pada mahsyar, kemudian mizan, kemudian titian sirat, lalu terakhir surga atau neraka. Terima kasih banyak, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Ustaz. Konklusi buat setakat ni, bahawa peranan bahaya munafik tu bagai duri dalam daging dalam umat, dan mereka definitely kontribusi pecah belah umat, serta akan berulang kali non-stop cuba halangi Islam sejati daripada mencapai tujuan ilahiyah yang kita telah bahaskan sejak ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. So, apakah ini sekarang tengah berkumpul secara all out di merata tempat agar perjuangan Imam Mahdi itu bertambah berat dan payah untuk merobohkan benteng-benteng yang disebar dan disebar luarkan oleh dalam umat Islam dan di luar umat Islam tadi, Ustaz, hingga kita jadi keliru di pihak mana kita berada. Beri pencerahan dan teguran, Ustaz. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita semuanya telah memahami sebagai orang Islam bahwa Al-Quran ini adalah furqan, pembeda. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai furqan, pembeda, kalau kita tidak memahaminya? Oleh sebab itulah, pertanyaan tadi menarik, yaitu bahwa inilah pentingnya kita tadabbur Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu benar-benar menjelaskan segala sesuatu. Kalau kita tidak ikuti pembahasan tadi, kan kita khawatir jangan-jangan kita juga masuk di sana. Kalau kita masuk di sana, termasuk orang yang hanya menjadikan agama sebagai olok-olokan, senda gurau, lalu pada saat yang sama berharap datangnya imam zaman, gimana bisa ketemu ya? Ya. Misalnya kita sangat berharap, merindukan imam zaman. Tapi pada saat yang sama kita tidak mempelajari kitab suci yang merupakan pasangan imam zaman. Boleh jadi sebetulnya kita menantikannya, tapi pada saat yang sama kita telah menjadikannya sebagai barang olok-olokan. Inilah yang kita khawatirkan. Oleh sebab itulah, kalau kita penanti imam zaman sejati, kita harus buktikan. Apa membuktikannya? Dengan mempelajari Al-Quran secara saksama, secara continuous tadi, seperti kata Pak Nur. Supaya ketahuan di mana kita berpihak. Bagaimana kita tahu di mana kita berpihak kalau ternyata kita tidak mempelajari Al-Quran yang mengajari kita tentang berpihak? Ibaratnya gini, kita belajar di sekolah rendah atau sekolah dasar atau sekolah apapun. Bagaimana kita bisa mengerjakan soalan-soalan yang diajukan oleh guru kalau kita sendiri tidak pernah mempelajari buku yang diajarkan itu? Coba dah. Coba kita dikasih ujian oleh guru, testing. Tetapi kita tidak pernah pelajari buku yang diajarkan guru.
Bagaimana kita tahu bahwa ini jawabannya? Atau bagaimana kita tahu bahwa jawaban ini benar atau salah? Ya, satu-satunya cara adalah kita harus pernah mempelajari buku itu. Jadi guru mengajarkan buku itu, dari buku itulah nanti keluar soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan. Nah, kaitannya dengan hidup kita di dunia ini, masalah-masalah muncul dalam kehidupan kita ini termasuk kaitannya dengan kedatangan Imam Zaman adalah merupakan masalah yang dibicarakan di dalam Al-Quran secara sempurna. Ya. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita mengucapkan di dalam salam kepada Imam Mahdi itu ada kata-kata Assalamualaikum ya syarikal Quran, syarikal Quran, pasangan Al-Quran, sekutu Al-Quran. Salam atas semua sekutu Al-Quran. Sekutu artinya pasangan Al-Quran. Syarikat itu pasangan Al-Quran. Artinya tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Jadi Imam Zaman adalah Al-Quran sendiri. Maka kita lihat banyak sekali orang yang mengaku mengharapkan, merindukan kedatangan Imam Zaman, tapi pada saat yang sama melakukan perbuatan yang tidak mempercepat, tidak mengundang mempercepat kedatangan Imam Mahdi ataukah pemimpin terakhir itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang ikuti tadabbur ini selalu diberikan kepahaman atau masuk kategori yafqahu tadi. Jangan masuk kategori hum qaumun la yafqahun. Jangan sampai kita masuk qaumun la yafqahun. Harusnya kita menjadi qaumun yafqahun. Berikutnya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau ini aja, mau Ya. komentar terkait yang tadi disabilitas gitu ya. Karena saat ini kan saya bekerja di dunia disabilitas juga. Tadi bagaimana saya melihat teman-teman yang netra, bagaimana mereka selalu bergembira gitu ya, bahagia gitu. Padahal dia tidak melihat, tapi kenapa ya? Ya kita kan tidak bisa melihat, tapi kan kita masih bisa berjalan, mendengar dan lain-lain. Kita pun bisa membaca dengan mendengar misalnya. Nah, tadi yang juga Pak Ustadz, misalnya ODGJ di jalan dia berkata-kata sendiri. Itu karena dia tidak mendapatkan treatment gitu. Saya dengan dia ODGJ itu sama-sama sakit mental illness atau ODGJ ya. Tapi apa namanya perbedaannya saya ada dapat dukungan dari pengobatan dan keluarga dan lingkungan sekitar dan dia tidak gitu. Jadi bagi saya sih juga ketika saya diagnosa mental illness kayak the end of the world, tapi ya saya menerima what I do next gitu kan. Ya udah saya buat dan apa namanya saya juga mindful, jadi maksudnya fokus pada saat ini gitu, because we just we have to be focused on the present moment here and now, karena kan yang kita punya adalah saat ini. We do not know in 5 minutes we still alive or not. Mungkin saya juga mindset saya tuh saya ubah deh, yang maksudnya yang sudah pas itu saya tidak regret, yang akan future pun nggak usah saya risaukan. Jadi saya fokus pada saat ini. Maksudnya karena kan mental illness ini tidak sembuh ya, melainkan pulih, karena mungkin suatu waktu akan terjadi kekambuhan. Makanya aku juga menjaga kesehatan ya agar tidak kambuh-kambuh gitu. Jadi ketika kita di diagnosa disabilitas tidak usah menyerah, kita ya menerima dan bersyukur aja lah terhadap segala nikmat Allah. Pasti semua ada solusinya. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih banyak Wi ya. Ini tadi Mbak Dewi adalah termasuk penyintas. Penyintas itu artinya orang yang sembuh dari penyakit mental illness ya, karena tadi ada treatment yang benar dan tepat. Nah, tapi yang menarik dari kata-kata beliau tadi itu satu ya. Sedapat mungkin kita menghindari jangan sampai masuk ke sana. Ini yang pertama. Kenapa? Ya dikatakan tadi sama Dewi sendiri bahwa kalau kita sudah terlanjur masuk tidak bisa sembuh selamanya, kata dia tadi. Ya bisa kambuh lagi, tergantung kepada obat. Ya. Jadi begitu kita masuk pada apa yang disebut dengan mental illness atau mental disorder, maka ini selamanya, kata Dewi tadi. Ingat, Dewi tadi itu penyintas, bukan teoretis. Ya. Jadi yang dikatakan Mbak Dewi tadi bukan teori tetapi fakta. Kenapa? Karena beliau adalah penyintas. Penyintas itu pernah mengalami, ya, dan dia sembuh dari sana. Dia katakan kata sembuh itu tanda petik, tidak bisa sembuh dalam pengertian kembali seperti semula. Selalu bergantung kepada treatment, tergantung kepada obat-obatan. Begitu nanti treatmentnya salah lagi atau obat-obatannya habis, ya bisa kambuh lagi. Nah, dengan demikian ini pelajaran berharga bagi kita. Marilah kita menghindari jangan sampai kita masuk di sana.
Jangan sampai kita mengidap penyakit mental illness tadi, atau mental disorder. Itu yang pertama. Jadi kita selalu memperbaiki diri kita dengan selalu, itu tadi, kembali kepada fitrah kita. Jangan menyimpan dua hal yang bertentangan pada jiwa kita, kontradiksi. Yang kedua tadi, cerita Mbak Dewi juga karena dia kerja di situ, yaitu teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesama manusia yang mengalami disabilitas, yaitu bahasa kasarnya cacat. Ada yang tidak melihat, ada yang tidak mendengar selamanya, ada yang tidak bisa berjalan karena lumpuh, tapi kok mereka tetap wajahnya itu gembira, enjoy, senang. Ya. Sementara banyak di antara kita yang matanya bagus, Sehat. telinganya masih bagus, kaki dan tangannya masih bisa bekerja dengan sempurna, tapi kok wajahnya selalu cemberut, masem, ya, mengkerut, ya, penuh dengan amarah, seperti itulah, penuh dengan ketidakpuasan, ketidakredoan dengan kehidupan, kan ada begitu, bahkan menjadi sangar, kasar, ya. Coba kita lihat kemarin, Bapak Ibu membaca, tapi ini versi Indonesia, kita tidak tahu di Malaysia. Indonesia sampai ada Bapak Ibu yang menyiksa anaknya, coba. Anaknya dipaksa dipaksa mengemis umur 3 tahun. Ya, tapi karena anaknya itu muntah di depan Indomaret, di depan toko, dan pemilik toko marah, akhirnya anaknya dibawa ke toko kosong, baru disiksa sampai mati, luar biasa. Padahal dua-duanya Bapak Ibunya ini sempurna, maksudnya tidak seperti yang diceritakan tadi, bukan disabilitas, matanya sempurna, kupingnya sempurna, tangannya juga sempurna, kakinya juga sempurna. Coba, tapi kok bisa menjadi sangar seperti itu? Harimau saja tidak pernah menyiksa anaknya sendiri. Tapi ini ada orang tua yang menyiksa anaknya umur 3 tahun sampai meninggal dunia. Dan ini bukan kejadian pertama kali. Sudah beberapa kali terjadi seperti ini. Apa masalahnya seperti tadi? Ya, jadi yang menentukan manusia jiwanya, bukan matanya, bukan kupingnya. Karena ada saudara-saudara kita yang matanya tidak melihat, tetapi tetap bahagia. Ya, semuanya ada saudara-saudara kita yang kupingnya tidak mendengar, tetapi tetap bahagia. Ada saudara-saudara kita yang 2 kakinya terpotong, diamputasi, tapi tetap bahagia. Luar biasa. Jadi dengan demikian penderitaan yang sesungguhnya adalah pada saat jiwa kita bermasalah, dan seperti pesannya tadi Mbak Dewi, marilah kita menjaga agar jiwa kita jangan sampai mengalami apa yang disebut dengan mental illness. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih Bu Ayu. Terima kasih Ustaz Malik. Jamaah semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nah ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.